Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwiki Reza. Saya dari Unit 86 KKN Universitas Islam Indonesia Angkatan 64 dengan program pemberdayaan masyarakat, mengangkat tema pembelajaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Komnas Perempuan menyatakan kasus kekerasan seksual di masa pandemi COVID-19 meningkat drastis. Hingga awal Oktober 2021, sebanyak 4.200 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Komnas Perempuan. Rekaman kamera pengawas milik warga di Komplek Perumahan Klaster Geria Utama Gadut, Lubuk Kilangan, Kota Padang memperlihatkan aksi pelaku pelecehan seksual. Seorang wanita mendapat perlakuan catcalling dari petugas yang berjaga di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu 6 Februari 2021. Cerita tersebut diunggahnya dalam sebuah cuitan di Twitter @ralalembayung. UPT kawasan Cagar Budaya Malioboro langsung menindaklanjutinya dan memberikan sanksi oknum tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat tingkat menteri terkait pencegahan kekerasan seksual pada anak. Rapat ini digelar seiring dengan arahan Presiden yang meminta rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera disahkan. Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan atau pelecehan seksual masih tergolong cukup tinggi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020, yakni sekitar 7.191 kasus kekerasan seksual. Kemudian, jumlah total kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus kekerasan seksual. Pelecehan seksual merupakan satu di antara 15 macam dari kekerasan seksual yang dapat dialami oleh siapapun. Bahkan, pelecehan seksual juga tidak jarang terjadi pada anak-anak usia dini. Semua tempat dapat beresiko terjadinya tindakan keji tersebut. Tidak melulu terjadi di tempat umum saja, namun lingkungan akademisi pun sekarang sudah menjadi sasaran empuk para penjahat seksual tersebut. Sosial media juga saat ini juga telah beralih menjadi senjata para penjahat seks tersebut. Mereka dengan mudahnya meneror korban, seakan tidak berpikir dengan dampak yang akan mereka berikan. Mari kita kenali apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual, baik yang tidak disengaja ataupun sebaliknya. Tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Terdapat 15 bentuk kekerasan seksual, yakni perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, dan pemaksaan kehamilan, serta bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi telah menerbitkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Regulasi tersebut layaknya menjadi payung hukum terhadap stakeholder terkait untuk menangani kasus kekerasan seksual. Pada pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Pendampingan dapat berbentuk konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani. Perguruan tinggi juga wajib melakukan pemulihan terhadap korban yang dapat berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial dan rohani. Pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan jika kita bertemu dengan tindakan kekerasan seksual? Kita sebagai korban dan atau saksi dari kekerasan seksual dapat melakukan pelaporan kekerasan seksual kepada satuan tugas yang telah dibentuk oleh perguruan tinggi. Pelaporan kekerasan seksual dapat disampaikan melalui telepon, pesan singkat elektronik, surat elektronik, dan laman resmi milik perguruan tinggi. Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi berhak untuk mendapatkan jaminan dan kerahasiaan identitas diri, meminta pendampingan perlindungan dan atau pemulihan dari perguruan tinggi melalui satuan tugas, serta meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari satuan tugas. Ayo, pelajari lebih dini tentang edukasi seksual agar kita semua dapat terhindar dari pelecehan dan kekerasan seksual di sekitar kita.